Jika keempat hal ini ada di Indonesia, maka Indonesia sudah memenuhi syarat untuk menerima bencana yang sangat besar. Musibah malapetaka akan melanda di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Daerah-daerah yang dahulunya tidak pernah terjadi gempa bumi akan terjadi gempa bumi. Daerah-daerah yang dulunya ada gunung-gunung kecil yang tidak pernah meletus akan ikut meletus di mana-mana. Daerah-daerah yang dulunya tidak pernah terjadi banjir akan terjadi banjir bandang di mana-mana. Daerah-daerah yang dulunya tidak pernah terjadi longsor akan terjadi longsor di mana-mana. Banyak penyakit mewabah menyebar di mana-mana. Banyak kelaparan, ketimpangan, banyak orang yang mati bunuh diri. Indonesia akan tertimpa musibah malapetaka, bencana yang sangat menakutkan. Karena tegaknya suatu bangsa dan negara ditopang oleh 4 perkara. Qiyamud dunya ala arba'ati khisalin. Tegaknya dunia, suatu bangsa dan negara ditopang oleh 4 perkara. Yang pertama bi'ilmin ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua wa'adil umara, dengan keadilannya pemerintah. Yang ketiga wasakhail aghniya, dengan dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat wa du'ail fuqara, dan dengan doanya orang-orang fakir miskin. Tetapi di Indonesia saat ini Masya Allah terbalik-balik. Para ulama, para ilmuwan, para cendekiawan tidak mengajarkan ilmu pengetahuan dengan ikhlas. Tetapi di Indonesia ilmu pengetahuan sudah dijual belikan di mana-mana. Bahkan tidak sedikit para ulama, para ustadz yang menjual ayat dan hadis demi pundi-pundi kekayaan. Yang kedua, pemerintahnya, pemimpinnya, umaroknya tidak adil. Mereka melakukan kecurangan-kecurangan. Bahkan mereka hanya sibuk bagaimana mereka mengumpulkan uang untuk membeli suara rakyat. Coba mari kita renungkan. Tegaknya suatu bangsa dan negara ditopang oleh 4 hal. Yang pertama dengan ilmunya para ilmuwan. Para ulama harus mengajar ilmu pengetahuan dengan ikhlas. Tetapi kalau di Indonesia tidak begitu. Ilmu pengetahuan sudah dijual belikan di mana-mana. Baik itu di lembaga-lembaga umum maupun di lembaga-lembaga yang bersifat keagamaan, sudah bukan menjadi rahasia lagi. Ini ilmu pengetahuan sudah diperjualbelikan di mana-mana. Bahkan para ulamanya tidak segan-segan demi kekuasaan politik, Masya Allah, sudah menjual berbagai macam hal. Yang kedua, pemerintahnya tidak adil. Mereka melakukan kecurangan-kecurangan, khianat, mengkhianati rakyat. Karena mereka tatkala menjadi pemimpin, menjadi penguasa, mereka harus membeli suara rakyat. Sehingga tatkala menjadi pemimpin, mereka pikirannya, mentalnya hanya bagaimana caranya mengembalikan modal mereka kembali utuh, kemudian berlimpah-limpah. Dengan cara apa? Dengan cara mengeruk kekayaan di bumi Nusantara. Kemudian yang ketiga, wasakhail aghniya, dan sakhoknya orang-orang kaya, dermawannya orang-orang kaya. Para pengusaha, para konglomerat, orang-orang yang kaya raya, yang menjadi naga-naga besar itu, jika mereka benar-benar mengeruk keuntungan demi kesejahteraan rakyat, demi membantu bagaimana para ulama, para umarok menegakkan keadilan, maka aghnia, orang-orang kaya seperti ini akan sangat bermanfaat. Namun jika aghnia, orang-orang kayanya hanya sibuk memikirkan bagaimana cara mereka bisa tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya dengan menghalalkan segala cara, maka tunggulah kehancuran. Kemudian tinggal yang keempat. Yang keempat ini masih ada harapan jika baik. Tetapi jika keempat ini juga buruk, maka Indonesia dipastikan sudah memenuhi syarat untuk menerima bencana musibah malapetaka. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi, gunung-gunung akan meletus, cuaca tidak menentu, akan terjadi banjir bandang di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, penyakit mewabah kemana-mana, banyak rakyat yang semakin menderita, hutang di mana-mana, orang menjadi makan orang, manusia akan sikut-sikutan. Ini akan terjadi bencana musibah malapetaka. Lalu apakah hal yang keempat itu? Yaitu wa du'ail fuqara, doanya orang-orang fakir miskin. Orang-orang fakir miskin ini adalah rakyat jelata.
Orang yang menjadi rakyat jelata, fakir miskin, hendaklah lebih taat kepada Allah. Orang yang menjadi rakyat sering berdoa dan berzikir untuk kemaslahatan bangsa dan negaranya, minimal untuk kemaslahatan dirinya. Tetapi kita lihat di Indonesia, rakyat miskin di Indonesia, apakah mereka sibuk mendatangi tempat-tempat pengajian? Apakah mereka betah kalau diajak untuk pengajian? Coba kita lihat. Mereka hanya sibuk mencari hiburan. Hiburan, bahkan ngaji pun mereka mencari ngaji yang hiburan. Fuqaranya, rakyat jelata sibuk main togel, main judi slot, hutang di mana-mana. Teman makan teman, saudara makan saudara, sikut-sikutan saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi-pribadi. Bahkan tidak sedikit mereka suka klenik dan cari hiburan yang maksiat. Pokoknya setiap hari rumusnya cari hiburan. Seolah-olah hidup mereka tidak pernah terhibur. Apapun rumusnya mereka selalu mencari hiburan. Walaupun toh hiburannya itu maksiat. Yang paling parah lagi hingga mereka menjual negara. Menjual negara dengan harga yang sangat murah di serangan fajar. Coba kita renungkan. Jika ilmuwannya sudah tidak ikhlas mengajarkan ilmu pendidikan dengan baik, kemudian para pemerintahnya, umaroknya hanya sibuk membeli suara rakyat, tidak adil, benar-benar tidak takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian agnianya, para pengusahanya hanya berkong kali kong dengan para penguasa. Kita lihat apakah para pengusaha dan penguasa di Indonesia ini kong kali kong atau tidak. Jika para penguasa dan pengusaha orang-orang kayanya senantiasa kong kali kong untuk merebut kekuasaan, maka Indonesia sudah benar-benar memenuhi syarat untuk menerima bencana musibah malapetaka. Nah, kalau sudah terjadi bencana musibah malapetaka, apakah bencana itu akan pilih-pilih? Tidak. Tidak. Bencana itu akan menerjang di mana-mana. Orang baik maupun orang buruk akan terkena. Oleh sebab itulah, sebelum bencana musibah malapetaka ini terjadi di mana-mana, mari seluruh jamaah pecinta Al-Mu'allim Center dimanapun berada, perbanyak zikir dan doa. Perbanyak zikir dan doa minimal untuk keselamatan diri sendiri dan keluarga. Syukur-syukur mampu membentengi dari segala macam amarah alam. Karena jika manusia sudah tidak mempan diberi nasihat melalui kata-kata, maka yang akan memberikan nasihat langsung Allah. Allah memberikan nasihat melalui alam. Alam pun akan murka. Jika alam sudah marah, maka akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Gunung-gunung yang kecil akan ikut meletus. Lahar panas, bahkan di dalam perut bumi akan keluar berbagai macam lumpur-lumpur yang sangat menakutkan. Penyakit-penyakit menyebar di mana-mana. Akan terjadi banjir bandang di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, penyakit, hutang di mana-mana. Banyak rakyat yang stres akhirnya bunuh diri. Oleh sebab itulah, mari sekali lagi, minimal para pecinta, subscriber dan jamaah Al-Mu'allim Center, perbanyak zikir, perbanyak ingat kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah agar Indonesia senantiasa diberkahi oleh Allah. Kalau seandainya para ulama saat ini lupa, pemimpinnya lupa, agnianya lupa, orang-orang fakir miskinnya lupa, mari kita berdoa mudah-mudahan seluruhnya segera diingatkan oleh Allah dan menjadi ingat semuanya. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.